capillary injector. Jadi injektor pun ada dua, di sini ada capillary sama pack. Jadi yang membedakan pack itu bisa lihat di sini, kolomnya yang gede seperti itu disebut pack kolom. Kalau capillary itu ini biasanya diameternya sekitar 1/8 inch. Standar Eropa, Amerika biasanya pakai inch ya. Nah terus kalau yang capillary ini panjangnya sekitar berapa ya? 30 meter kalau ada tulisannya. Kayak 15 meter ini. Kalau yang pack kolom itu cuma 2 meter aja. Ini sampai ada yang sampai 100 meter. Jadi diameternya kecil ya, ini cuma 0,25 mili. Jadi prinsip dasarnya sampel liquid diinjek, di sini dipanaskan, sampel jadi fase gas, ada gas carrier dorong masuk kolom. Kolom ini fungsinya untuk memisahkan senyawa. Nah senyawa itu biasanya urutannya dari fase yang paling ringan dulu, misalkan C1, C2, C3 pasti urutannya biasanya C1 dulu, C2, C3 dari yang ringan dulu. Nah, terus masuk ke detektor. Nah detektor di sini yang dipunyain ada dua, satu FID, satu FPD. FID itu singkatannya flame ionisasi detektor. Jadi semua senyawa yang dibakar terionisasi. Nah biasanya senyawa apa yang mengandung ada ikatannya ada H sama C atau hidrokarbon, pasti terpisah dengan FID. Nah yang satu lagi namanya FPD, flame photometric detector. Ini biasanya analisanya untuk organosulfur atau fosfor, misalkan kayak merkaptan, terus H2S, itu detektornya pakai yang FPD. Pertanyaannya FID bisa nggak? Kan itu ada hanya juga, sebenarnya bisa, tapi kalau konsentrasinya besar. Nah misalkan dalam konsentrasi ppm atau mendekati persen, itu biasanya FID masih bisa deteksi. Nah sedangkan kalau kita untuk polutan, limbah, lingkungan atau yang kecil itu PPB, itu harus pakai FPD. Jadi nanti rangkaian di sini yang kita mau coba pakai FID ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi prinsip dasar sampel diinjek menjadi gas, masuk kolom, dipisahkan masuk detektor ya. Nah di sini ada beberapa tombol settingnya ya, untuk carrier gas, terus untuk hidrogen itu dia butuh pembakaran. Pembakaran membutuhkan udara sama hidrogen. Udara, hidrogen, carriernya nitrogen. Nah di sini nggak pakai tabung seperti AS yang di luar. Di sini pakai namanya generator. Di sini jeluk atau sebetulnya ini 3-in-1 generator ya. Dia memproduksi udara ngambil dari luar, ini kompresor, lalu terus hidrogennya itu proses elektrolisis dari H2O, air kan terurai jadi hidrogen sama oksigen. Hidrogennya dialirkan ke sini, oksigennya dibuang ke lingkungan sini. Terus satu lagi nitrogen itu proses dari switching filter udara. Ini kan kandungannya hampir 70-80% kan nitrogen, sisanya oksigen. Nah, nitrogennya ngambil dari udara ini juga, dari kompresor. Jadi sebelum saya lanjutkan, jadi sini ada settingnya, ini nggak usah di set lagi ya. Ini udah kita set, karena kalau ini ada yang lupa ngeset, biasanya nanti ignite-nya susah seperti itu. Nggak usah di set aja. Sampai di sini ada pertanyaan untuk prinsip dasarnya GCI itu sampai di sini. Kalau nggak ada, saya mau lanjut ke berikutnya. Kalau nggak ada, kita ini ya. Jadi sebelum ini saklarnya di sini ya, nyalainnya tombolnya. Ini ada di sini nih. Nanti untuk nyalain sisinya. Ini nggak perlu cabut-cabut. Terus tombolnya ini ada di sini, agak ke belakang ya. Tolong dilihat. Ini tombol on-nya untuk step down-nya ini bisa pencet. Tunggu sampai nanti keluar. Terus colokan yang untuk komputer sama generator itu yang warna biru itu ya, yang colokannya. Nah sebelum kita nyalain DC, usahain nyalain generator dulu. Alasannya kolom itu kalau nggak ada carrier yang mengalir bisa rusak. Lebih baik kita tunggu nyalain dulu generatornya.
Kita tunggu nih nanti jadi warna merah semua ya. Ini kan masih produksi dulu ya, kita tunggu biar sampai produksinya selesai. Berapa lama kira-kira tuh, Pak? Sekitar mungkin 5 sampai 10 menit ya. Kita tunggu sampai ininya nanti juga naik, ini juga naik semua. Udah merah satu. Ini sebenarnya nanti otomatis kalau udah ini kalau enggak kita bisa tekan di sini ya. Jadi merah supaya ini jadi naik. Kalau enggak sebenarnya nanti otomatis switch sendiri. Misalkan kita enggak sabar udah sama cepet itu. Pencet yang bawah. Sebenarnya nggak perlu dipencet, nggak perlu. Kalau produksinya udah mulai tercapai, ini angkanya jadi turun. Ini juga belum tercapai ya, belum turun. Nah, nggak turun gitu ya. Jadi kalau angkanya nggak ada disambung kemana-mana itu besar, berarti ada kebocoran. Ini sebenarnya mengukur flow ini. Flow, ini fungsinya flow. Nah, kenapa pertama tinggi? Karena saat produksi kan dia mau ngisi dulu, berarti kan flow yang lewat kencang kan. Begitu dia sampai pressure-nya kan dia pelan, makanya kan angkanya tertera di bawah 100 ya. Ingat-ingat ya itu. Dan ini harus merah semua. Nah, kalau ini udah, baru kita bisa nyalain GC-nya. Oke, sekarang kita nyalain GC-nya. Ini kita bisa nyalain PC, tombol PC ini ya untuk on off nya. Sambil nunggu ready. Nanti yang penting di komputernya nih bikin program ya. Tapi kalau udah kita bikin program sekali kita simpen, nanti kita tinggal panggil aja rutinnya. Ini ada nih ya, user 1, 2, 3 ini udah ditulis di sini. Lalu kita naik sekarang mulai sini ya. Softwarenya kita panggil di setup ini. Nah, double klik. Kita tunggu. Nah, ini passwordnya Perkin huruf kecil semua ya. Perkin ini Perkin ya. Terus username yang atasnya ini manager defaultnya. Karena kita baru, nanti dari awal kita harus membuat metode ya. Sampai dulu. Jadi pertama kita create new method. Nah, ini ada masih kosong ya, ini kan belum aktif. Ini harus kita pilih. Kenapa ini ada banyak? Ini sebenarnya software ini bisa kontrol sampai 8 GC. 8 GC atau 8 GC 4 GC, 4 HPLC, dan GC-nya nggak Perkin aja ya, Shimatsu, Agilent itu juga bisa, yang merek-merek tertentu ada bisa. Misalkan di sini GC, HPLC terus GC bisa. Jadi sampai 8 unit alat. Ini begitu saya klik kan ini oke-nya jadi aktif ya. Oke. Nah, ini description ini terserah kita ngisi sendiri aja. Keterangan misalkan campur atau analisa ini terserah. Jadi kalau enggak ya dikosongin aja. Next. Nah, template ini kalau kita mau isi bolehnya ada pilihannya GC, ada GC capillary, ada PLC, ini contohnya ya. Di sini ada juga yang chromatografi juga ada. Ini juga ini contoh aja ya. Jadi kalau kita, karena kita GC-nya kan GC capillary ya. Nah, ini bisa diisi boleh, terserah kita ngisi atau enggak. Misalkan instrumennya kita kasih nama GC itu nanti
Kolom panjangnya itu 15 meter kali diameternya 0,25. Carrier gas kita pakai N2. Muridnya saya ini pakai pressure 5 ya. Nanti di sini aja. Rasionya saya kosongin aja. Nah, temperatur ini yang kita belum tahu, nanti kita pakai program ya. Kemarin saya nyobanya pakai 60 menit 60 derajat 1 menit caranya. Frame rate-nya 10 derajat Celcius. Hmm. Sampai 200 minyak temperatur kemarin saya set sekitar ini 120 derajat. Vektornya satu ini FID saya set 100. Isinya defaultnya ini mini, sini nih 200. Ini diisi nggak diisi terserah. Ini kalau kita biar nggak lupa kita ngisi data seperti ini dulu. Nah, ini yang penting. Nah, ini karena kita mau running FID, ini bisa A itu FID, B itu FID, salah satu A aja, B aja, atau dual bisa. Jadi dua-duanya detektor. Nanti channelnya ada dua, keluarnya gambar A sama B. Karena ini saya mau FID aja, saya klik yang A aja. Ini real time apa kita biarin, karena kita kalau belum running kita belum tahu hasilnya. Jadi default dulu, kita next dulu. Nah, ini yang penting di sini nih. Nanti yang program tadi saya masuk, kita mau coba tadi kan, saya tadi pakai 60 ya, 60 ya, 1 menit. Frame rate-nya tadi 10 sampai suhu 200. Saya tahan 10. Ini langsung total runningnya berapa nih? 25 menit. Injektor tadi saya set 150. Injektor ini nggak pakai, saya nol aja, saya off ya. Terus maksimum kolom itu kalau bisa dibatasin. Ini maksimum kolomnya 220, saya ketik 220. Apa yang terjadi? Ini fungsinya untuk melindungi supaya kolom kita nggak rusak, kita nggak over. Ini saya kasih contoh, misalkan di sini saya set 250. Dia nggak mau, karena kita udah melisitnya 220. Jadi kita nggak mungkin salah program. Kalau salah program nggak akan rusak, karena memang maksimumnya kan kita batasin sudah. Ini untuk proteksi. Oh, berarti kolom kita nih bisa maksimum dia tuh berapa, Pak? Ini 220. Emang 220 ya, Pak? Tiap kolom itu nanti kalau misalkan beli di situ ada tulisannya kolomnya maksimum temperaturnya berapa. Kita isi ngikutin di situ. Oke, ini udah. Terus ini di sebelahnya ini oven tadi udah. Terus di sebelahnya carrier, kita pilih carrier. Ini tadi saya pakai 5. Offlow-nya. Terus ini injektornya ada 2. Yang ini nggak kepake tapi biar tetap carrier nih, saya set defaultnya 15 saja ya. Tapi ini biarin aja, sebenarnya nggak masalah. Nah, terus setelah itu ke detektor. Ini yang penting. Tadi saya set 175. Nah, ringnya detektornya ada 2, 1 sama 20. 1 tuh paling sensitif, 20 itu sensitifnya berkurang 20 kali. Jadi saya mau coba 20 aja, kadang masih terlalu besar ya. Terus atenuasi itu pelemahan. Jadi misalkan ini perkin ini atenuasinya mulai dari 1, 2 pangkat kan ya, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 1 berarti nggak dilemahkan, berarti sinyal besar sekali. Atenuasi 2 berarti dilemahkan 2 kalinya. 4 berarti 4 kali seperti itu. Nah, memasukkannya di sini nih, saya nggak tahu nih rumusnya, dia tuh aneh. Jadi 64 dibagi 2 pangkat n. Jadi kalau saya mau masukin ini 2,
berarti 64 dibagi 2 pangkat 2 berarti 4. Berarti 64 dibagi 64 dibagi 4. Nah, ketemunya kan 16. Nanti di sini otomatisnya 16. Berarti nanti sinyal yang kita baca dilemahkan sebanyak 16 kali. Kita coba ini ya 16 ya, nanti kita lihat ya. Yang FPD ini nggak dipakai, temperaturnya saya off aja. Ini masih biarin karena kita fokusnya di FID. Nah, time event ini fungsinya karena ini kan capillary injector, kita nginjek 1 mikro aja itu udah kebesaran. Jadi untuk besarin, untuk ngurangin itu saya set tambah time event ini untuk mengaktifkan namanya split. Dengan cara ini kita tambahkan aja waktu. Ini kan 0,0 paling kecil berarti kan 0,1. Di sini saya pakai. Nah ini V1 ini untuk valve ini saya on kan. Nah ini fungsinya untuk mengaktifkan splitnya. Jadi pas kita injek gasnya akan buang. Jadi sampel yang kita injek nanti akan dibagi misalkan 1 banding splitnya kita hidupkan. Jadi biar nggak masuk ke valve. Ini integration baseline ini lebih baik kita kosongin dulu karena kita kan belum tahu ya, belum tahu hasilnya seperti apa, jadi kita masih default dulu. Ini biasanya bisa kita olah setelah kita tahu hasilnya. Nanti report format format itu kita bisa, ini nanti saya kasih contoh sebentar. Ini kita next dulu aja. Ini juga belum tahu. Nah, ini juga kita belum tahu hasilnya. Nah, baru kita simpan file, save as. Ini description nggak usah. Ini kita kasih kolom apa hari ini training. Saya kasih nama training ya. Filenya. Apa ini mau nyoba ini ya, thinner ya? Iya, thinner Pak. Ini karena nggak sambung printer, biasanya ini saya close aja ya, biar nggak ngeprint ya. Nanti biar nggak error, jadi ini di suppress aja nih, di processing ini kita centang aja lalu tahu. Nah sambil nunggu ini ready, sekarang kita bikin report formatnya kayak apa nanti. Klik di report format ini. Kita pertama create new ya. Ini dan semua kan dari awal ya. Iya. Ini urutannya ya, ini yang nggak perlu biasanya bisa deleting dulu. Itu biasanya kita nggak perlu, biasanya di situ kita perlu pick nomor berapa, nama komponen, kalau ada kalibrasi terus waktunya sama area. Nah, ini persen nggak usah. Nah, kita yang perlu itu ini just statement itu nanti konsentrasi. Jadi ini kalau saya klik di sini, ini bisa saya kasih rename ya, nanti namanya konsentrasi. Namun di sini bisa misalkan nanti BPM gitu ya. Nah, kita namanya udah berubah ya, seperti itu. Nah ini defaultnya bisa kita ganti. Bisa kasih training dulu aja. Banyak ya di sini ya. Sesimpel as. Nah terus ini nanti yang kita print, saya tuh maunya
nanti kalau udah dikalibrasi yang identify komponen aja, yang unidentify nggak usah, biar enggak nanti kalau peaknya tuh sampai ratusan semua ditampilkan. Jadi saya nggak mau, ini nggak saya centang aja, saya mau tampilkan print main replot identify sama print replot dan report, jadi nanti ada gambarnya. Nah, dulu ini terus kita oke, baru kita kasih nama ini. Bisa kasih nama training aja. Sudah ada namanya. Oke, sudah, berarti udah nunggu. Nah, kalau kita tadi kan udah bikin metode, oke, terus report format udah. Sekarang kita tinggal panggil untuk aktifkannya, klik setup. Metode yang kita bikin tadi, training ini kita panggil, select. Ini nanti data, semua datanya kesimpan di sini, row, pixel. Ini namanya thinner ya, sampel 1 misalnya pakai yang enggak sih thinner. Udah gitu aja ya, thinner ya, cuma just name aja. Oke, yaudah nih kita tunggu ready. Nah sambil nunggu itu, nah ini kan tadi FID nya kan belum nyala ini, FID flame out. Terus press CE to continue, berarti tekan, ngikutin aja perintah ini. Nah ini kalau untuk nyalakan FID kita bisa tekan auto itu 0. Kalau dia masih 0, itu berarti FID-nya belum nyala. Nah ini mau ngecek nyalanya, caranya, ini ingat ya nih, tekan detektor, tekan enter, kan keluar push set to ignite, tekan set. Ini pop, gitu kan. Nah, ini kan menunjukkan. Nah nanti memastikannya kita bisa pakai, nah ini gelas ya, gelas ini kertas, harus ada wapanya di sini. Ini kan kelihatan ya, pakai benda mengkilap ya. Kalau saya sih lihat dari di situ ya. Yang pakai itu mesti kelihatan. Kecil. Ini ada uang air. Coba mastiin ya. Ini kalau sebenarnya nih udaranya kalau saya tutup, ini saya off nih ya, putar nih. Nah jadi 0 ya. Sebenarnya kita patokannya bisa lihat dari ini aja. 0,05 itu berarti mati. Ini udara saya buka dulu. Lainnya kan tadi detektor, enter, tekan set. Ini kan membara kan, Iya. membaranya detektor. Berarti ini udah ready ya, ready, ini juga udah kelihatan dari sini. Kita press ready, ini ready, berarti GC udah siap diinjak. Sekarang kita bisa, ini kalau kita mau lihat hasilnya nanti nih ada real time plot yang kita klik di sini. Nanti kita mau lihat, nah, ini akan otomatis 25 menit, terus defaultnya tadi kan 1000 ya. Nah sekarang kita mau injeknya, coba injek. Ini bisa dibuka, kalau nggak ditusuk nggak akan aluminiumnya. Bisa sih kalau udah berapa kali dipakai diambil, kita buang. Kalau kemarin saya ketemu yang profesor di mana, di Lampung Mangkurat itu katanya dia buangnya 25 kali. Kalau saya ada cukup 3-4 kali nggak apa-apa kalau untuk training. Untuk tes ya. Aslinya Ambil dikit, buang. Pakai ada gelembung. kalau nggak salah. Ini nanti saya mau injek cuma 1
mikro aja ya. Ini kan ada skalanya nih sampai 10 ya. Iya Pak. Jadi nanti jarumnya ini Ada gelembung. ini pas. Sebenarnya kalau ada gelembung kita bisa ambil septum ditusukin dipaksa itu gelembung keluar. Iya. Itu bisa caranya seperti itu. Gitu. Bisa bawa ke 1 mikro. Misalnya ke samping. Nah saya biasanya lebih seneng saya tarik gini. Kalau udah 1 mikro. Alasannya apa? Biar kita kalau kesentuh kena tisu apa dia nggak tertarik, nggak Iya. kuat. Jadi Oh, dalam iya. satu, terus kalau kita nanti mau injek biji sih, ada kalanya kita kan neken itu terlambat. Iya. Kalau kita udah masuk di sini, ini kan posisinya di sini, walaupun ini panas kan dia nggak keluar, masih ada di dalam, masih aman. Jadi fungsinya salah satunya. Jadi untuk pengulangan lebih bagus karena ada juga yang beda. Ada kadang orang udah tusuk set baru tekan run. Ada yang pelan run. Nanti hasilnya pasti berbeda. Tiap orang beda tangan beda caranya. Nah kalau saya senangnya gini, saya enaknya ini saya tusuk dulu sampai mentok. Saya belum pencet ini kan dia nggak akan kabur karena kan posisinya di sini. Berbeda dengan kalau tadi nggak saya tarik begitu tusuk harus cepet run. Dia pasti kena panas. Ini kan 150 dia udah pasti kabur. Jadi ini saya nggak tusuk barengan gini. Oh, pas. Gitu. Berarti butuh Kita piala. tinggal nunggu hasilnya ya. Ini sebenarnya di bawah ini ya. Nah, ini kalau nggak kelihatan kita bisa ada gambar plus ini kita zoom. Nah sini ada fasilitas saya sumbu ini kalau kita mau main dekin aja dulu ini nggak mempengaruhi hasil, cuman kita 5 menit, berarti saya mau lebarnya 5 menit dulu aja biar lebih kelihatan gitu. Nanti kalau udah panjang lagi seperti ini kan, ini pelarut biasanya memang Gitu aja. besar ya kayak tembok ini benar. Ini pelarutnya kemarin pakai metanol ya. Lebih kompleks ya dibanding AS. Iya. Posisinya memang seperti itu, lebih aman, tapi lebih mengasihkan menurut saya. Karena nunggu-nunggu. Pertanyaannya, boleh nggak kita stop kalau sampel belum selesai waktunya? Nggak boleh, karena kita nggak tahu apakah ada senyawa lain yang masih ada di dalam kolom. Takutnya misalkan jahit ini terus kita stop, padahal nanti di sini ada beberapa pit. Nanti takutnya kita pas injek kedua ketiga ada pit jadi bingung kita. Oh ini senyawa apa ya? Kalau kita harusnya nggak ada. Pelarut itu misalkan harusnya 1, kok lebih banyak. Nah kemungkinan sisa-sisa sebelumnya. Makanya kalau di situ harus running benar-benar harus sampai tuntas. 25 ya 25, lama kan jadinya. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya, belum running sih ya. Kalau udah running sendiri mungkin baru. Ya ini kalau udah program dibikin sekali ini udah kita nggak perlu bikin program lagi. Nanti Rukin tinggal panggil aja. Yang lama GC itu kita nyari metode yang pas untuk mendapatkannya pemisahan. Jadi kalau udah kita simpen. Nanti kalau udah kita kalibrasi pun kita punya standar, tinggal dicek udah langsung kita ketemu langsung hasilnya dalam konsentrasi ppm persen atau ppb itu bisa tergantung dari standar yang kita masukkan nanti. Dia kelihatan lebar kalau kita balikin gini kan kelihatan Menipis. seperti kucing kan. Ini kan Oh, waktunya tadi ya. lebarin Iya, sama iya. ngikutin aja. Sampai di sini ada pertanyaan. Ini lama loh Rani. Nunggu. Tapi nggak apa. Sampel ini tuh kemarin sekitar 10 menit kayaknya udah keluar semua. Kemarin kita udah coba.
itu di sana ada gambar yang kayak pik ini, tapi di sini ini untuk anak penawas. Ini kita bisa ambil ini bisa menganalisa ini. Jadi kalau kita mau kalibrasi, ini saya ajarin ya. Anggap aja di sini ada prosesnya, nanti pakai namanya di sini edit komponen. Enggak ya, kalau belum selesai, terkadang dia nggak mau sih, harus nunggu selesai. Misalkan saya kasih nama ini kan anggap aja inilah kita mau kalibrasi ya, ini kita ini apa ya, kira-kira toluin ya, Tolong. yang paling besar ya. Nah ini namanya kita ketik toluin kalibrasi. Di sini update kalibrasi. Nah level ini harus diisi 1 ya, karena nanti standar kita kan kalau ini kebanyakan cuma 1 aja ya. Kalau misalkan kita mau 4 titik, misalkan standar satunya itu udah 10, 30, 40 itu diisi angka 4. Jadi kalau cuma 1 standar levelnya diisi 1 aja. Nilainya misalkan anggap aja kita tahu 5%, kita masukin 5 aja. Nah sini apa bedanya average sama replace? Replace itu berarti nanti kalau setiap kita kalibrasi yang lama ditimpa dengan yang baru. Jadi yang lama hilang, jadi yang terbaru. Kalau average berarti dia akan ngambil rata-rata dengan data yang ada sebelumnya. Kalau kita udah kalibrasi yang sampai 4-5 kali gitu. Next. Nah, 1 aja ya. Nah, ini kan udah ada namanya toluin. Ini kalau saya lihat Big report. ini di sini. Nah ini kan udah ada namanya tab konsentrasi. Ini kan belum, nilainya belum. Tadi kita masukkan 5, nggak ada kan? Jadi kita harus ke di sini modify ini. Kita ke di sini ada edit komponen. Ini kan ada toluin kalibrasi. Ini kita harus isi yang di use curve ini. Nah, harus gunakan kurva ya. Kita oke aja. Kita aplikasi. Coba saya balik lagi ke sini ya. Kita berubah belum ya? Nah ini kan jadi kan. Nah itu nanti kalau kita mau print di sini ada fasilitas print preview report. Nah, biasanya seperti ini. Tadi kan training report. Tadi kan saya urutannya P, komponen name, temp, kan udah saya kasih nama tolain. Konsentrasinya kan udah langsung ketemu di 5. Ini kromatogramnya. Nah ini yang kita bisa print. Nanti di sini udah tak kasih fasilitas print PDF, jadi nggak harus ini sama semuanya aja ya. Oke, di sini aja terus PDF bisa bikin kan, jadi nggak perlu printer. Tak kasih nama training juga. Ini kalau saya lihat report kita jadi seperti ini. Oke, nanti kalau kita udah kalibrasi ada 4-5 senyawa, udah kita kalibrasi, kita nanti begitu injek sampel udah langsung keluar hasilnya seperti ini. Konsentrasinya berapa. Ini kan tadi saya print hanya yang missing kan nggak keluar, makanya yang lainnya kan nggak keluar pitnya karena kita fokus ke yang kita kalibrasi aja. Jadi yang kalau kita kalibrasi toluin ya berarti yang keluar cuma toluin, yang lainnya kita akan di print. Sudah sampai ini udah nggak ada tuh lagi.
ya udah cuman itu aja ya, jadi udah kesimpan. Nah ini rutinnya nanti ya tinggal kita kalau running setup, ini kan kalau running setup kita panggil nggak mau ya, karena kondisi baru running atau sampling, jadi nggak bisa. Nah, mau kasih nama lainnya kalibrasi lagi pura-pura juga bisa. Masih ada senyawa yang lain, misalkan ini bensin gitu ya, tadi edit komponen, klik di sini aja, tak kasih nama bensin misalkan, ini pura-pura aja ya nggak apa ya. Aktif calibration, levelnya diisi 1, konsentrasi kita harus tahu, kan kita beli standar mesti ada, misalkan 9. Oke, kita close, save, yes. Nah, terus ini karena running kita modify aktif aja, klik di sini untuk meter. Jadi kan yang komponen ini yang calibrate, komponen yang edit komponen. Bensinnya ini juga harus use curve. Ini kan udah use curve, ini kan juga belum, ini harus use curve juga. Kembali lagi klik di sini baru running, kan udah keluar bensin. Ini kalau kita langsung print report, kan ada 2 nih daftar kalibrasi. Nah ini contoh, oh ini bensin, ini kan ini ada peak nomor kan, berarti ini kan ada peak yang lainnya sebenarnya. Ini peak nomor 7, berarti kan ada 1, 2, 3, 4. Jadi kalau seandainya kita nggak milih yang di sini tadi, kembali ke sini. Nah tadi kan saya milihnya kan ini, missingnya ini kan nggak, kita kasih contoh aja deh biar tahu. Ini saya klik nanti seperti apa ya. Bentuknya seperti apa ya. Belum. Biar dari sini, nah sebenarnya dari sini ini kan keluar semua, sama missing-missingnya ini kan keluar. Ini kan peak nomor 1, 2, 3, 4, 5 kan semua ada ini, keluar kan. Oh bensin. Tapi kalau kita tadi nggak centang, jadi yang terpakai kan yang kita set aja. Kan selama di sini ada pertanyaan? Banyak ya. Bingung jawab apa. Ngerti pasti bingung. Gantian Tapi ya nggak teman, apa-apa. gantian. Memang Buat sih kita harus bersama kan. nanti harus sering belajar, nyoba-nyoba. Nanti di sini kalau nggak diinstal AnyDesk, jadi nanti suatu running kebingungan, nanti bilang ke saya, nanti link, jadi saya bisa remote jarak jauh. Nah, jadi saya bisa ngeset seperti ini dari sana bisa. Misalkan mbaknya udah injek keluar ini, Pak ini udah running seperti ini, saya kan bisa lihat. Oke deh, mau diapain? Nah nanti saya bisa bantu, jadi bisa remote. Saya kalibrasikan ini, jadi sambil belajar ya. Nanti saya bisa remote jarak jauh bisa. Tinggal installin aja software, sambung internet, udah. Ya memang ribetnya sekali, tapi sekali kita udah bikin, udah nanti kita tinggal pakai aja. Karena metodenya yang kita bikin ini kan udah isi komplit ya. Nanti kan kalau edit komponen ini, jadi kalau kita udah punya standar nanti yang BTX ya, bensin, toluene dan segala macam udah dibikin mix 1, kita injek, misalnya ada 5 kita injek, terus ada 5 terus kita kalibrasi berapa nilainya. Berarti ini tinggal panggil-panggil aja ya. Iya, seperti itu. Jadi kalau udah kita kalibrasi ya langsung ketemu hasilnya nanti berapa. Seperti itu.
Misalnya Pak, kita udah ada metode nih Pak. Nah, kita mulai dari awal istilahnya Pak. Udah ada metode. Gimana caranya tuh Pak? Nah, ini ya anggap aja ini saya anggap udah selesai ya. Iya. Ini saya stop aja ya. Nah, ini apa bedanya stop run, cancel run, konsekuensi ya. Stop run, di stop, data disimpan. Cancel run, di stop tapi data nggak akan disimpan, dihapus. Jadi kalau kita lihat piknya jelek, saya nggak mau mengulang, cancel run aja. Jadi nggak kemudian hard disk data nggak disimpan. Kalau ini konsekuensi itu biasanya kalau pakai itu sampler sedang running, misalkan kita taruh ada 100 sampel, pas kelima tuh kok ada yang salah gitu. Nah, kita pause dulu, kita ambil sampelnya atau kita mau geser posisi itu bisa. Oke. Tapi di sini nggak pakai ya, biarin ini karena saya mau simpen, saya stop run dulu ya. Stop run, yes. Nah, itu bunyi kan. Kenapa bunyi? Dia nurunin suhu. Kan tadi programnya dari awal sorenya 60 kan udah tinggi, udah 150, dia dibawa ke 60. Nah, ini seandainya kita mulai dari awal ya. Ini kan kita udah punya metode, ini saya tutup aja. Nah, saya tutup. Ini anggap aja DC, jadi harus nunggu DC ready dulu ya. Dan nanti rutinnya berarti kita tinggal panggil ini aja, double klik. Pura-puranya namanya software ininya versi Python. Oke. Nah, ini kan tulisannya akan gini, atau sistem no method, berarti belum ada metode. Iya. Nah, kalau kita mau running tinggal klik setup. Panggil metode kita tadi. Iya, klik di method. Ini ada sequensi method ini ya, kita klik. Ini sebenarnya lebih dipakai kalau kita pakai auto sampler. Nah, pakai auto sampler tuh misalkan filenya itu ada 10 ya, 1 tuh metode A, 2 metode B, 3C itu bisa seperti itu. Ini kita klik metode. Nah, ini kan masih kosong, ada gambar buku, kita buka. Nah, ini kan banyak pilihannya nanti metode yang kita bikin. Ini kalau untuk conditioning kolom ya, jadi kalau udah kotor kita conditioning udah saya bikin kan, tinggal klik aja. Ini berarti kan kita panggil klik ini select. Lalu udah, terus nama sampel kita mau injek apa gitu. Misalkan saya mau injek ini deh, ini kan kemarin etanol ya, etanol plus metanol kalau nggak salah. Nah, ini nggak usah biar ngeprint ya, ini selalu klik aja. Ini tahu ya. Ya, tunggu aja nih nanti jadi warna hijau sama Nunggu ready. ready ya. Nah, nunggu ready. Nah, ready itu bisa lihat dari sini nanti. Ini sekarang yang berkedip ini apa? Oven. Oh, berarti ini oven belum tercapai. Saya klik. Ini kan setnya 60 nih, Mbak. Kita setnya 60, ini kan baru masih 86, dia masih tunggu turun. Nah, biasanya kalau mau cepet saya kadang mancing, saya buka gini. Ini kalau strategi males. Nah, biasanya kalau mau cepet saya buka gini dulu. Nah, lumayan udah cepet. Kalau gini ada AC kan, ya dinginnya cepet. Boleh nggak apa-apa. Karena kadang kalau aplikasi tertentu itu ada yang saya pakai cryogenik, jadi suhunya ini sampai minus 100. Nanti disambung pakai liquid argon atau nitrogen, terus nanti dia buka nyemprot. Jadi di sini benar-benar dingin. Jadi dulu kalau saya iseng itu mau bikin es dari plastik, makin nungguan lumayan. Jadi es cepet. Jahilnya keluar. Ini contoh mendinginin gini. Udah agak turun. Ini cara mancing biar agak cepet nunggu dinginnya. Masih berkedip, tunggu ready ya. Biasanya memang dia begitu tutup agak naik lagi pasti ya, karena kan dipengaruhi suhu injektor detektor seperti itu. Tapi sebenarnya misalkan dari 200 kita mau cepet turun buka, nggak masalah, nggak apa-apa. Rusak enggak, karena selama prinsipnya tuh selama kolom itu ada carry aman. Jadi dari suhu apapun dibuka nggak ada masalah, dia nggak akan rusak. Yang bikin rusak itu kalau nggak ada carrier, dia panasin itu bikin rusak. Makanya kan saya selalu nyalain generatornya dulu, tunggu sampai benar stabil udah nyala semua, baru GC-nya.
Karena terkadang kalau kita ada program tertentu yang setnya itu kita nggak dari suhu rendah, ada terkalanya settingnya kita misalkan langsung 100, boleh dari 150 boleh juga. Ada kalanya kita memang sampel kita tuh terbacanya di menit di suhu setelah di atas 150 misalkan sampai 200. Nah kita kan nggak butuh yang di bawah ini, kita langsung 100 saja nggak apa-apa. Jadi begitu injek solventnya keluar duluan, terus nanti kan biar waktunya nggak lama buang waktu runningnya. Ada yang mau injek? Ready? 79 lumayan lama. Ini kalau AC-nya lebih